Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Layar Terkembang bagian ke-21. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani. Selamat mendengarkan. Biasanya sebelum pergi ke rumah sakit dipilih merekalah dahulu kembang-kembang yang disukai Maria untuk menggirang-girangkan hatinya. Sekalian penglihatan dan pengalaman dalam beberapa hari itu terutama sekali amat dalam meresap ke dalam kalbu Tuti yang sejak dari waktu ia masih sekolah di sekolah guru boleh dikatakan tiada henti-henti menyerahkan tenaganya kepada pergerakan sampai-sampai dalam liburnya. Setiap hari meninggalkan rumah, setiap hari bebas berjalan dalam alam yang luas dan besar, melihat kepermaian tamasya dan drona, seolah-olah membuka mata dan hatinya seperti belum pernah terasa kepadanya seumur hidupnya. Perlahan-lahan hampir tiada diketahuinya, tumbuhlah keinsafan dalam hatinya bahwa lain daripada lingkungan pekerjaannya sehari-hari, lain daripada partai dan teman sejawatnya, dan lain daripada cita-citanya yang menjadi deburan jantungnya yang gembira. Ada lagi dunia yang lain yang selama ini dijauhinya karena tiada diketahuinya akan hakikatnya yang sebenarnya. Pada senja hari apabila mereka meninggalkan rumah sakit dalam cahaya yang kabur dan melihat ke arah gunung yang hitam padu, di sana-sini ditutup oleh selubung awan yang putih kelabuan, maka di dasar jiwanya yang sedang terkembang laksana bunga mengorak kelopak menyambut sinar, terasalah kepadanya semesra-mesranya betapa banyaknya kekurangan penghidupannya yang taat belajar dan gelisah berjuang sebagai perempuan pergerakan selama ini. Setiap hari berdamping dengan alam yang seindah dan sedahsyat itu, bentuk dan rupanya selaku mengalir lelah sukma alam yang akbar dan suci itu ke dalam kalbunya. Tuti merasa dirinya menjadi manusia yang baru yang lebih lapang hati dan pikirannya. Sebagai gunung-gunung yang tinggi menghadap langit itu lantang meninjau ke sekelilingnya, demikian pula lah mengerti hatinya, meninjau kepada penghidupannya sendiri. Nampak kepadanya dirinya bergerak dan berjuang bagi yang terasa kepadanya dan selayaknya. Tiada melihat ke kiri dan ke kanan, tiada insaf akan tenaga-tenaga yang melindungi dan mengatasi tenaga manusia. Dalam keinsapan yang baru ini, segala yang lemah dan halus yang selama ini tersembunyi dan terdesak di dasar kalbunya oleh kekerasan dan kemauannya mengejar cita-citanya, oleh ketajaman otaknya yang ganas dan kejam menghitung dan menimbang, mendapat kesempatan yang sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang. Lain daripada tempat pertarungan yang sengit dan tiada pandang memandang, perlahan-lahan terbentang di hadapan matanya. Hidup di dunia ini sebagai persatuan keindahan. Dalam persatuan keindahan itu bukanlah lenyap perjuangan, tetapi perjuangan itu tersuci menjadi lebih mulia. Sebab ia terlangsung bukan semata-mata karena berebut pengaruh atau kekuasaan, tetapi seperti kodrat alam yang selalu mencari kesetimbangan yang lebih tinggi derajatnya dalam susunan keindahan persatuannya. Dalam pemandangan hidupnya yang melapang itu terasa kepada Tuti betapa besarnya pengaruh Yusuf atas dirinya dalam beberapa hari itu. Sebab dalam perjalanan mereka setiap hari antara Sindang Laya dengan Pacet, waktu mereka melancong-lancong ke desa-desa dan ke kebun-kebun, tiadalah putus-putus mereka bercakap-cakap tentang berbagai-bagai soal dan masalah. Mereka bertukar pikiran tentang perhubungan alam dengan manusia, tentang Tuhan dengan dunia, tentang pergerakan perempuan, tentang seni dan uang. Kadang-kadang pertukaran pikiran itu menjelma menjadi perdebatan dan pertengkaran yang sengit, tetapi meski bagaimana sekalipun seringnya Tuti tiada seia dengan Yusuf dan tiada dapat menerima pikiran dan pemandangannya, lambat laun tiada dapat dicegahnya tumbuh perasaan penghargaan dalam hatinya kepada tunangan adiknya itu.
Betapa setimbang pendirian hidupnya, betapa lapang perasaan dan pikirannya untuk menghargai keindahan dan kebenaran dalam berbagai penjelmaan. Dialah yang memperlihatkan kepadanya segala keadaan dan kejadian di dunia dalam perhubungannya yang lebih besar dan mulia. Kepada dialah ia belajar merasakan kenikmatan alam waktu sama-sama berjalan-jalan di tengah-tengah sawah, di kebun-kebun, waktu sama-sama melihat tamasya yang indah-indah di tanah pegunungan yang dahsyat itu. Sebaliknya, oleh pergaulan setiap hari itu, Yusuf pun lebih dalam dapat mengajuk hati Tuti terasa kepadanya. Betapa dalam jiwa perjuangan yang gembira dan tulus itu terluang tempat yang kosong dan sunyi, yang sendu meratap minta diisi. Perasaan hormat yang tiada terhingga kepada otak setajam itu, kemauan sekeras itu, dan kegembiraan senyala itu disepuhi oleh perasaan emas, turut merasa dan menderita. Demikianlah dalam kepermaian alam yang dahsyat, dibuaikan oleh alun cemas dan harapan berhubung dengan nasib orang yang sama-sama dikasihi dengan tiada setahu dan seinsaf mereka, mendekatlah jiwa mereka berdua dalam pengertian dan penghargaan yang mulia dan suci, dan terjalinlah antara mereka suatu tali perkariban yang halus dan indah. Pada suatu waktu, pemirsa, berat Tuti dan Yusuf mengangkat badannya dari meja makan sesudah makan malam. Sebab meskipun dengan bersahaja Ratna selalu berkata bahwa makanan yang dapat disajikannya kepada mereka hanyalah makanan orang tani di desa, sesungguhnya mereka berdua dimanjakannya. Tiap-tiap hari di atas meja ramai teratur berbagai-bagai makanan. Beras baru dari sawah sendiri, ikan yang gemuk baru ditangkap di empang, berjenis-jenis sayur-sayuran yang segar dari kebun di belakang rumah, dan ayam piaraan sendiri. Makanan yang senikmat itu ditambah pula hawa dingin negeri pegunungan sangatlah membangkitkan nafsu makan mereka, sehingga jauh lebih banyak mereka makan dari biasanya di Jakarta. Bersama-sama dengan Saleh mereka pergi duduk ke beranda dalam. Ratna tinggal bersimpang di belakang, sedang di luar hawa amat dinginnya. Nyaman rasanya duduk di tempat yang kecil apik itu. Segar nampaknya figura lukisan alam yang berwarna-warna bergantungan di dinding, disinari oleh cahaya lampu minyak tanah yang terang. Di atas lemari buku terletak sebuah figura sulaman kucing besar yang menangkap tikus. Amat hidup rupa warna dan lukisannya. Di atas meja marmer bersahaja yang dilingkungi oleh 4 kursi terletak sebuah jambangan kaca biru yang besar berisikan kembang mawar indah merah dipetik dari kebun kembang di belakang rumah. Sedang Yusuf dan Tuti duduk menghadap meja marmer di bawah lampu, Saleh pergi keluar melihat apa yang dibawa pos. Kembali ke beranda dalam dibawanya Java Post dan Bintang Timur yang terbit hari itu, serta sebuah majalah yang terbungkus. Kedua koran itu diletakkannya di atas meja di hadapan Tuti dan Yusuf. Sedangkan majalah itu dibukanya sendiri. Beberapa lama ia membalik-balik, maka mukanya agak berseri dan berkatalah ia, "Ratna akan girang benar nanti." Mendengar kata Saleh itu, Tuti yang baru hendak membuka Java Post melihat kepadanya seraya bertanya, "Mengapa?" "Tidak," jawab Saleh. "Ini majalah Dunia Istri. Ada termuat karangannya." "Karangan Ratna?" ujar Tuti penuh minat. Dan tiada dapat menahan hatinya lagi, katanya, "Coba beri lihat kepada saya." Saleh mengulurkan majalah itu ke tangan Tuti yang segera membalik-baliknya, mencari nama Ratna, tetapi sampai kepada halaman yang terakhir tiada ia bersua dengan yang dicarinya itu, dan berkatalah ia kepada Saleh, "Mana dia? Saya tidak bertemu nama Ratna." "Carilah sendiri, saya tiada hendak mengatakannya," kata Saleh, dan dalam suaranya menggetar perasaan kebanggaan akan istrinya yang dicintainya itu. Yusuf mendekatkan kepalanya kepada Tuti yang sedang membalik-balik halaman majalah itu, dan tiba pada suatu halaman, ujarnya, "Tentulah ini, siapa lagi akan menulis? Menungan perempuan desa kalau padi mulai berkembang." Tuti memandang kepada Saleh dan bertanya, "Benarkah Saleh?" Tetapi Saleh tiada menjawab, hanya tersenyum saja.
Segera Tuti mulai membaca, ingin hendak mengetahui apa yang dibeberkan oleh Ratna dalam karangan itu. Sementara itu Yusuf mengambil Java Fos dan Saleh mengambil Bintang Timur. Ketiga-tiga orang itu pun asyiklah membaca. Saleh mengangkat mukanya dari koran, diambilnya sebatang sigaret dari meja, lalu berkatalah ia dengan suara yang tiada turun naik. Tiada berhenti-henti pemindahan orang Jawa ke Lampung. Sekarang sudah 2000 orang pula lagi. Lampung nanti menjadi negeri orang Jawa. Yusuf mengangkat mukanya pula dan seraya tersenyum, ujarnya, kalau mereka sudah di Sumatera, tentulah mereka menjadi orang Sumatera. Saleh turut tersenyum pula, tetapi tiada mengacuhkan kata Yusuf itu, sambungnya. Tetapi baik juga begitu, daripada mereka tinggal di sini, miskin tiada berharapan suatu apa. Lebih baik mereka mengadu untung di negeri baru. Di sana segalanya hanya bergantung kepada mereka sendiri. Sebab tanah cukup, asal mereka kuat berusaha. Tentu mereka tidak usah kelaparan. Malahan mereka boleh menjadi berada, kata Saleh kepada Yusuf. Kedua-duanya menunduk pula terus membaca, tetapi tiada berapa lama antaranya Yusuf telah mengangkat kepalanya pula, seolah-olah ia teringat akan sesuatu. Kedengaranlah ia berkata, tahukah Tuan bahwa di Jakarta sekarang ini orang berdaya upaya akan memindahkan kaum terpelajar yang menganggur ke tanah seberang? Saleh memandang kepada Yusuf, dijentiknya abu sigaretnya dan seraya menganggukkan kepalanya. Katanya, iya, ada saya baca, tetapi belum terang benar kepada saya bagaimana caranya. Banyakkah sudah orang yang mau? Entahlah, kata Yusuf. Saya pun hanya baru mendengar saja. Tetapi menurut dugaan saya, usaha itu untuk sekarang payahlah akan berhasil. Kaum terpelajar kita belum pandai menghargakan pertanian. Seorang yang menamatkan sekolah mulu masih jauh lebih suka ia menjadi magang yang bergaji 15 rupiah sebulan dengan tiada mempunyai harapan yang nyata daripada pergi mengerjakan tanah atau beternak di desa. Jangan lagi disebut pergi ke tanah seberang membuka rimba yang lebat. Masa akan termakan oleh akal? Seorang yang tiada pernah memegang pacul atau parang, atau ia harus banyak mempunyai uang untuk mengupah kuli, merambah hutan, dan mengerjakan pekerjaan yang berat-berat? Iya, kata Saleh dan diisapnya sigaretnya sambil mengepul-ngepulkan asap keluar dari mulutnya. Ulasnya pula, kalau mereka ada uang, lebih baik mereka tinggal di Pulau Jawa ini saja. Dengan uang itu di sini mereka dapat membeli tanah yang tak usah mereka rambah lagi seperti di tanah seberang. Lagi pula kaum terpelajar bangsa kita belum sebanyak itu jumlahnya, sehingga tidak ada lagi tempat bagi mereka di Pulau Jawa ini. Malahan pada pikiran saya lebih-lebih dari tanah seberang Pulau Jawa ini perlu akan kaum terpelajar. Sebab kaum tani di desa-desa tiada mempunyai harapan lagi. Mereka tiada bertenaga lahir dan batin. Itu pengalaman saya dalam tengah 2 tahun ini. Dan di daerah ini kaum taninya boleh dikatakan agak lebih maju dari kaum tani di tempat-tempat yang lain. Lahir mereka tiada bertenaga oleh sebab keadaan mereka sangat susah. Tanah mereka sangat kecil-kecil dan mereka terlilit oleh bermacam-macam utang, sehingga mereka tiada dapat bergerak lagi. Batin mereka tiada bertenaga sebab jiwa mereka mati. Mereka tiada mempunyai inisiatif, mereka tiada pandai berpikir, dan mereka tiada mempunyai kegembiraan dan keberanian untuk mulai mencoba sesuatu. Sebab itu keadaan mereka bertambah lama bertambah sukar. Perlu benar tenaga kaum tani di sini dikuatkan oleh darah baru yang segar, yaitu kaum terpelajar. Tuti yang sudah tamat membaca karangan Ratna meletakkan majalah Dunia Istri di pangkuannya dan telinganya dipasangnya memperhatikan uraian Saleh. Mendengar kelokan ucapannya yang terakhir, tiada dapat ia menahan hatinya lagi, lalu katanya, menurut pikiran saya benar juga katamu itu, Saleh. Tetapi bagaimana pikiranmu tentang kaum terpelajar membawa darah baru ke dalam desa itu? Dan apa yang engkau kerjakan sendiri di sini? Engkau rupanya mencungkil dan mendesak saya. Ini bukan rapat di Gang Kenari, kata Saleh mengganggu Tuti seraya tersenyum. Tetapi saya hendak juga mendengarnya, kata Yusuf kepada Saleh.
tiada mengindahkan gangguan Saleh kepada Tuti itu. Dan dengan muka yang agak tersenyum sedikit berkatalah Saleh, "Bukankah itu sudah terang keadaan orang desa bangsa kita morat-marit? Mereka sendiri tiada dapat menolong diri mereka, sebab mereka tiada mempunyai pengetahuan dan pemandangan serta kegembiraan untuk berusaha menempuh jalan baru. Kalau kaum terpelajar masuk ke desa-desa dan bekerja pula sebagai tani, maka pekerjaannya tentu akan lebih teratur. Ambil saja contoh memelihara ayam, sedang di negeri-negeri lain pemeliharaan ayam menjadi perusahaan yang kaya dan besar-besar. Yang dilakukan bangsa kita sekarang tiada lebih daripada menantikan belas kasihan alam saja. Hanya orang tani terpelajar yang hidup hati dan pikirannya yang akan dapat membawa perubahan dalam hal itu, dan perbuatannya itu dapat menjadi teladan kepada orang tani biasa. Tetapi yang penting ialah kaum terpelajar itu dapat memimpin kaum tani supaya mereka maju. Dapat ia mengajak kaum tani bekerja bersama-sama untuk menjaga keselamatan bersama-sama dengan koperasi atas pimpinan seorang terpelajar yang jujur. Pada pikiran saya banyak benar yang dapat dicapai. Seperti sekarang ini kaum tani selalu dalam genggaman orang peminjaman uang. Kaum yang kaya mempunyai penumbuk padi atau kaum sudah garap padi. Belum lagi padi atau hasil tanaman yang lain itu masa sekaliannya sudah dijual, sebab mereka tiada beruang. Hal yang serupa itu hanya dapat dilenyapkan perlahan-lahan dengan jalan mengadakan perkumpulan koperasi yang mengatur dan memimpin penghidupan dan pekerjaan. Pimpinan dalam sekaliannya itu dapat dilakukan kaum terpelajar yang mempunyai kepentingan sendiri dalam perkumpulan itu. Pendeknya tani pula, kata Saleh panjang lebar menerangkan. Dan apakah yang sudah engkau lakukan di sini? Sela Tuti kepada Saleh. Saya sebenarnya belum mulai benar-benar. Dalam tengah 2 tahun ini saya masih terlampau repot dengan pekerjaan untuk ternak, sawah, dan kebun saya sendiri. Lagi pula saya harus tahu dahulu akan keadaan orang-orang desa di daerah ini. Yang telah mulai terbayang-bayang kepada saya sekarang ialah mengadakan organisasi penjualan kembang, supaya kami dapat harga yang baik bagi kembang kami, supaya kami jangan dipermain-mainkan tengkulak atau toko-toko kembang di Jakarta. Organisasi yang demikian tentu harus melingkungi segala penanam kembang di sini. Saya tahu pekerjaan itu tiada akan mudah melaksanakannya. Bangsa kita umumnya belum insaf akan arti pekerjaan bersama-sama. Tetapi kalau tidak sekarang, apabila lagi kita harus mulai mengatur ekonomi kita? Ketika itu datang Ratna dari belakang duduk bersama-sama mereka melihat majalah yang dikenalnya itu di pangkuan Tuti. Perkataannya yang pertama sekali di tengah percakapan orang itu ialah, "Oh, Dunia Istri, coba saya lihat sebentar Tuti." Melihat Ratna itu, kembali lagi pikiran Tuti kepada karangan yang baru dibacanya dan berkatalah, "Iya, ada karanganmu di dalamnya." "Mana engkau tahu?" "Tentu suami saya mengatakan," sahut Ratna kepada Tuti. Tiada memerdulikan kata Ratna itu, sambung Tuti. Pandai benar engkau melukiskan kegirangan orang tani, melihat padinya mulai berkembang, membangkitkan harapannya akan hasil tenaganya. Baik serupa itu, kalau sering engkau menulis, lambat laun tentu ada juga orang kota yang tertarik menjadi tani. Ya, maksud kami hendak membuat sekitar Sindang Laya ini menjadi pusat pertanian kaum terpelajar, supaya kami jangan terpencil, kata Saleh, dan sambil tersenyum bergurau sambungnya. Kalau engkau mau, boleh engkau tinggal di sini. Sekali-kali kami pun hendak juga mendengar engkau berpidato, kata Saleh kepada Tuti. Ratna tertawa mendengar kata suaminya itu seraya melihat kepada Tuti, tetapi pikiran Tuti belum sekali-kali terlepas dari karangan Ratna yang menarik hatinya itu. Sebab itu katanya pula, "Tidak saya sangka engkau sepandai itu mengarang, Ratna. Telah banyakkah engkau menulis yang serupa itu?" "Banyak tidak," jawab Ratna kepada Tuti. "Dalam majalah Dunia Istri ini baru yang pertama kali. Dahulu ada juga saya menulis dalam Widuri,
dalam bahasa Belanda dengan nama samaran perempuan desa juga, sahut Ratna kepada Tuti. Oh, saya tidak membaca Widuri, tetapi Ratna, sungguh saya tidak menyangka serupa ini. Dahulu saya tidak pernah melihat engkau menulis-nulis, sahut Tuti kepada Ratna. Dalam perkataan Tuti itu terang terdengar betapa tinggi naik derajat Ratna dalam pandangan matanya. Dan sesungguhnya dalam beberapa hari ini, sejak ia pertama kali melihat Ratna bekerja bersama-sama suaminya di kebun dan di sawah, minatnya makin lama makin tertarik kepadanya. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.